Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, berjumpa lagi ya. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Video pembelajaran kali ini nanti kita masih melanjutkan pembelajaran pada kelas 4. Tema 7 indahnya keragaman negeriku. Subtema 1 keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran 3 ini termuat 3 pelajaran ya sobat belajar. Ada IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Tujuan pembelajarannya sobat belajar nanti bisa membaca sendiri ya pada layar apa saja tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Nah sobat belajar, langsung saja kita mulai ya pembelajaran hari ini. Sudah siap dan tetap semangat. Mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Mari kita amati sobat belajar. Di sini ada gambar peta Indonesia. Di pulau manakah kalian tinggal? Ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Banyak atau sedikitkah pulau-pulau di Indonesia? Sangat banyak ya sobat belajar, bahkan ada ribuan. Menurut kamu bagaimana jarak dari pulau satu ke pulau lain? Jauh atau dekat ya? Ada yang jauh dan ada yang dekat pastinya. Bagaimana kondisi alam setiap daerah di Indonesia? Tentunya sangat beraneka ragam ya sobat belajar. Samakah kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia? Dan mengapa? Tentunya kondisinya juga beragam. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Apa penyebabnya ya? Di Indonesia terdapat banyak suku bangsa. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebabnya? Adakah hubungan dengan kondisi di wilayah Indonesia? Untuk menjawabnya, mari kita baca bacaan berikutnya belajar faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud seperti berikut ya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, karena letak geografis Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama dan adat istiadat, juga kebudayaan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, karena faktor kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Banyak pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Selanjutnya faktor yang ketiga, karena perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas, terdiri atas 13.000-an pulau. Tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun tidak berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut memengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya.
yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk memerdekakan. Mereka memilih mata pencarian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misal seperti peternak atau petani sayur. Faktor yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat memengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya, sobat belajar, faktor yang terakhir yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di daerahmu, sobat belajar? Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa daerahmu berbeda dengan daerah lain? Bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa Indonesia? Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa Indonesia. Dengan bekerjasama dan saling menghargai, kita akan hidup damai dan sejahtera. Di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa apa yang kamu lihat pada gambar di samping? Banyak ya sobat belajar, ada suku Dayak, suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, dan yang lainnya. Untuk mengetahuinya, mari kita membaca ya sobat belajar, keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun di pulau kecil. Berikut daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Perhatikan ya sobat belajar. Nah, begini tabel suku bangsa Indonesia. Ada provinsi Aceh, suku bangsanya ada Aceh, Alas, Gayo, Luas, Singkil, Anak Jame, dan lainnya. Ada Sumatera Utara, ada suku Batak, ada suku Nias. Sumatera Barat ada suku Mentawai, Minangkabau. Jambi ada suku Anak Dalam, suku Jambi, suku Kerinci. Di Riau ada suku Akit, Melayu Riau, Rawa Hutan. Di Kepulauan Riau juga ada suku Melayu, Laut, dan Batak. Nah, yang selanjutnya ada di Sumatera Selatan, ada banyak suku ya sobat belajar. Nanti sobat belajar bisa membaca sendiri ya di layar apa saja suku-suku di seluruh provinsi di Indonesia. Selanjutnya ada di Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat. Yang selanjutnya ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Kemudian ada di Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Totalnya ada 34 provinsi. Dari setiap provinsi memiliki masing-masing suku yang berbeda-beda ya sobat belajar. Demikian sobat belajar video pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih sobat belajar. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.